Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haraman telur puyuh ini akan menetas 1 atau 2 hari lagi. Ternyata saat ini musim lalat kembali menyerang kandang burung puyuh saya ini, dan sangat efektif saya atasi dengan menggunakan lem lalat. Untuk menghemat pengeluaran, lem lalat ini saya buat sendiri dengan menggunakan lem tikus dan kertas bungkus nasi. Bisa juga menggunakan kertas manggis ataupun kertas bekas kalender. Untuk pembuatan lem lalat sudah saya bikinkan videonya pada video sebelumnya. Penggunaan lem lalat ini tentunya dengan pertimbangan lebih ekonomis, juga lem lalat tentunya ramah terhadap lingkungan, karena lem ini tentunya tidak akan beracun, lain halnya dengan menggunakan racun lalat yang tentunya akan sangat berbahaya, apalagi kandang burung puyuh kita ini dekat sekali dengan rumah kita atau rumah penduduk di sekitar kita. Jika banyak lalat di kandang burung puyuh, maka kita harus waspada dan wajib membasmi lalat tersebut atau mengurangi populasinya. Karena menurut pengalaman saya sendiri ataupun peternak burung puyuh yang saya tonton di YouTube, wabah penyakit yang menyerang burung puyuh saya ataupun menyerang burung puyuh mereka, saya perhatikan diawali dengan serangan lalat terlebih dahulu. Saya sendiri pernah mengalami 2 kali serangan wabah penyakit yang menghabiskan seluruh populasi dan tidak meninggalkan satu ekor pun. Semuanya dikubur di dalam tanah. Dan saya tidak mengharapkan terjadi yang ketiga kalinya. Setelah terjadi wabah, saya mempunyai ide untuk memvaksin burung puyuh. Tetapi niat mau memvaksin burung puyuh akhirnya tidak jadi saya lakukan. Mengapa? Sebabnya, maka dari itu pada video kali ini saya akan uraikan penyebab saya tidak jadi memvaksin burung puyuh peliharaan saya ini. 5 alasannya adalah sebagai berikut. Alasan pertama saya tidak memvaksin burung puyuh ini adalah saya bingung mau memilih vaksin apa yang akan saya gunakan untuk memvaksin burung puyuh ini. Contohnya ini anak burung puyuh yang berumur 2 hari. Seharusnya sudah divaksin dengan menggunakan vaksin ND atau vaksin antivirus tetelo. Seperti inilah bentuk kemasan dari vaksin ND yang bisa digunakan melalui air minum, tetes mata ataupun tetes hidung maupun tetes mulut, ataupun langsung disemprotkan kepada burung. Lalu mengapa bingung? Karena selama beternak puyuh selama 6 tahun, burung puyuh saya tidak pernah terserang penyakit ND atau tetelo. Jika penyakit ND atau tetelo tidak pernah menyerang burung puyuh saya, jadi untuk apa memberi vaksin jenis ini? Hanya akan membuang waktu, tenaga, dan uang saja. Saya juga tidak mengerti mengapa burung puyuh saya tidak pernah terserang penyakit ND. Apakah burung puyuh secara alami mempunyai kekebalan terhadap virus ini, atau memang virus tersebut tidak ada di kandang burung puyuh saya? Tetapi penyakit yang pernah menyerang burung puyuh saya ataupun peternak-peternak lain adalah virus flu burung. Jadi virus inilah yang harus kita cegah dengan menggunakan vaksin.
Seperti inilah bentuk kemasan vaksin flu burung atau vaksin AI. Tetapi vaksin ini harus digunakan dengan cara disuntik. Karena vaksin flu burung atau vaksin AI adalah sejenis vaksin inaktif atau vaksin mati. Jadi cara pemberiannya harus secara injeksi atau disuntik. Anak burung puyuh sekecil ini mau diberikan vaksin antivirus flu burung atau AI dengan cara diinjeksi atau disuntik, rasanya tidak bisa kita lakukan. Jadi jenis vaksin flu burung atau AI tidak bisa dilakukan untuk anak burung yang masih berusia 2 atau 3 hari. Alasan kedua saya tidak memvaksin burung ini adalah pemberian vaksin bisa menyebabkan burung puyuh stres berat. Itu akibat dari pemberian vaksin dengan cara injeksi atau disuntik atau cara kerja vaksin itu sendiri di dalam tubuh si burung. Supaya vaksin bekerja efektif, pemberian harus dilakukan secara rutin selama 4 bulan 1 kali. Jadi burung puyuh yang sudah bertelur harus juga diberikan vaksin. Hal ini bisa menyebabkan produksi drop total. Alasan ketiga saya tidak pernah memvaksin adalah disebabkan virus flu burung sekarang sudah banyak mutasinya. Yang pada awalnya adalah H5N1, sekarang sudah berubah menjadi H7N9, H1N1 dan sebagainya. Jika vaksin tidak sesuai dengan virus di lapangan akan sia-sia. Alasan berikutnya yaitu yang keempat, saya yakin wabah penyakit bisa dicegah dengan biosecurity yang ketat, misalnya selalu rutin membersihkan tempat minum, selalu membersihkan kotoran secara rutin, misalnya 3 atau 4 hari sekali, selalu melakukan semprot kandang minimal 1 kali dalam 1 minggu dengan menggunakan zat desinfektan. Melakukan sterilisasi air minum dengan menggunakan kaporit atau zat apa saja. Juga memberikan vitamin yang sesuai dengan kebutuhan burung puyuh. Juga mencegah jangan sampai orang asing terlalu sering masuk ke dalam kandang. Pada malam hari kandang harus ditutup supaya udara dingin dan nyamuk tidak masuk ke dalam kandang. Jika banyak lalat di kandang harus dibasmi, misalnya dengan menggunakan lem lalat. Dan masih banyak lagi biosecurity yang bisa kita lakukan untuk mencegah serangan wabah penyakit. Alasan terakhir yaitu yang kelima, saya tidak pernah memvaksin burung puyuh. Itu disebabkan vaksin ini tidak dijual di toko peternakan atau toko poultry shop di daerah saya. Vaksin hanya dijual di kota provinsi yaitu Palembang yang jaraknya cukup jauh, yaitu sejauh 60 km. Itulah 5 alasan mengapa sampai saat ini saya tidak pernah melakukan vaksinasi terhadap burung puyuh peliharaan saya ini. Meskipun tidak divaksinasi, burung puyuh ini sampai sekarang masih sehat dan semoga saja tidak terjadi wabah penyakit yang ketiga kali menyerang burung puyuh kesayangan saya ini. Demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.